Keberadaan tim Israel dalam pagelaran Piala Dunia U20 diboikot Indonesia. Israel menyebut Indonesia bukan bangsa yang berwawasan dan modern alias kolot. Pemberitaan media Israel soal Indonesia menjadi salah satu yang terpopuler. Tepatnya di bulan Maret-April, media negeri Zionis tersebut menyoroti tanah air seraya menyebut Indonesia bukan bangsa yang modern dan berwawasan ke depan. Hal ini terkait langkah Indonesia yang memboikot keberadaan tim Israel dalam pagelaran Piala Dunia U20 2023 kala itu. Alhasil, Indonesia batal menjadi tuan rumah. Batal menjadi tuan rumah lebih baik daripada harus mendukung para Zionis ini, karena Indonesia memang sangat tidak toleran terhadap perlakuan mereka terhadap Palestina. Salah satunya The Jerusalem Post, media ini membuat editorial sangat keras tentang Indonesia dengan judul, Indonesia's Anti-Israel Prejudice is a Diplomatic Own Goal. Citra yang ditampilkan Indonesia bukanlah negara yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel, tulis media itu menggambarkan Indonesia. Menurut media tersebut, Indonesia sebenarnya sangat berharap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Itu akan memberikan manfaat seperti Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, setidaknya memperkuat posisinya di panggung dunia. Itulah menurut media itu, namun yang mereka tidak ketahui bahwa tidak ada yang peduli dengan panggung dunia di Indonesia. Yang rakyat peduli hanya ingin melihat penjajahan di dunia ini harus dihapuskan, kalau tidak apa-apa bukan. Apalagi, tulis media itu, nama Indonesia sempat buruk kala peristiwa Kanjuruhan terjadi, di mana banyak warga terinjak-injak di sebuah stadion sepak bola pada bulan Oktober tahun 2022, dan menewaskan 135 orang. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia dan masyarakatnya bahwa Indonesia jauh lebih baik dari itu. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Indonesia untuk mengedepankan yang terbaik, muatnya. Dan menurut admin, harusnya mereka juga menyadari bahwa inilah saatnya Israel menunjukkan ke dunia mereka tidak sejahat itu, dengan mundur dari Gaza dan mulai mengupayakan perdamaian di sana. Mereka tidak mau melakukannya, dan mengapa Indonesia harus mengikuti kemauan mereka, ini lucu. Media itu pun mengatakan, akibat ini Indonesia harus menghadapi hukuman FIFA karena prasangka anti-Israelnya. FIFA, secara resmi mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen ini karena keberatan Indonesia terhadap partisipasi Israel. Israel adalah satu dari hanya 24 negara yang lolos ke turnamen ini. Pertama kalinya Israel melakukannya. Akibatnya, gambaran yang dimunculkan oleh Indonesia bukanlah negara yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel, tegas media itu lagi, kala itu. Antipati terhadap Israel begitu membutakan Indonesia sehingga negara tersebut mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri, klaimnya lagi. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan tim mudanya sendiri, yang tidak lolos karena kemampuannya sendiri, untuk berpartisipasi. Dan menjadi tuan rumah turnamen tersebut diharapkan dapat memberikan pemasukan beberapa ratus juta dolar ke dalam perekonomian lokal, ujar The Jerusalem Post. Media ini pikir kita Indonesia akan takut karena tidak mendapatkan pemasukan ekonomi ke kantong kita, yang sebenarnya mereka tidak tahu kita orang Indonesia, sudah terbiasa makan daun singkong dan lauk garam. Turnamen FIFA, yang diikuti oleh Israel, memicu protes dan ketidaknyamanan di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu. Langkah ini meragukan normalisasi di masa depan antara kedua negara, karena pejabat Indonesia mengklaim penentangan terhadap Israel adalah masalah konstitusional, tulis media itu. Selain Haaretz, Times of Israel juga menyoroti salah satu tokoh yang kini menjadi calon presiden, Capres Ganjar Pranowo. Bagaimana Ganjar menyatakan menolak untuk menerima tim Israel bermain di Indonesia? Bagaimana menurut pendapat tentang media Israel ini? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar.